Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miriam Agustin, SOSM Ikom. Saya adalah dosen tetap Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Widyatama. Bidang ilmu yang saya tekuni yaitu manajemen kelembagaan informasi, dan maka daripada itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran pada mata kuliah manajemen kelembagaan informasi. Mata kuliah ini membahas konsep, strategi, dan praktik dalam mengelola institusi informasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan bersifat wajib untuk mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi semester 2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kali ini yaitu ceramah materi, diskusi, brainstorming, student-centered learning, case-based learning, dan juga pembelajaran dua arah dengan metode asinkronus dan juga sinkronus. Mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan dengan pertemuan 8 yaitu ujian tengah semester dan pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester. Dan untuk video pembelajaran kali ini akan dilakukan dengan micro teaching pada pertemuan 10. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang evaluasi kinerja, manajemen resiko, dan inovasi digital dalam kelembagaan informasi yang tertuang dalam CPMK 6. Adapun bagaimana mengenai saya menyampaikan materi untuk pertemuan 10 dalam mata kuliah manajemen kelembagaan informasi akan saya sajikan dalam video micro teaching berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa bersama dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas peran teknologi dalam manajemen kelembagaan informasi. Ini masuk di minggu 10, tapi saya pengen review dulu nih sedikit tentang pertemuan kita di pertemuan ke-9 kemarin. Ada yang masih ingat kita bahas apa? Saya Bu Nurul izin menjawab. Kemarin kita sudah bahas tentang manajemen risiko dalam institusi informasi. Bagus sekali ya Nurul, tadi jawabannya betul sekali teman-teman. Kemarin kita sudah membahas tentang manajemen resiko dalam institusi informasi. Coba sekarang saya mau tanya lagi nih, siapa yang masih ingat apa aja sih salah satu resiko di dalam manajemen kelembagaan informasi atau institusi informasi? Ada yang bisa jawab? Saya Kansa Bu izin menjawab. Misalnya kehilangan data digital karena server error Bu. Izin bertanya Bu, saya Irlani. Berarti kita bisa mengelola resiko itu dengan teknologi yang tepat ya Bu? Ya, betul sekali ya Irlani, tadi pertanyaannya bahwa kita bisa menggunakan teknologi untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi di institusi informasi. Nah, maka daripada itu, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang peran teknologi dalam manajemen kelembagaan informasi. Nah, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan di minggu ke-10 ini, kalian dapat menjelaskan peran teknologi dalam manajemen kelembagaan informasi. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi bentuk penerapan teknologi dalam institusi informasi. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis produk informasi berbasis teknologi untuk fungsi perpustakaan. Oke, kita mulai dengan definisi ya. Di sini ada 3 definisi dari para ahli. Yang pertama itu menyatakan bahwa teknologi di lembaga institusi dia merujuk kepada penggabungan atau integrasi dari hardware, software, kemudian jaringan dan juga database. Nah, ini untuk apa sih? Ini untuk mensupport atau mendukung apa? Pengambilan keputusan, kemudian juga koordinasi, kemudian juga ada kontrol, analisis, dan juga visualisasi dari informasi. Oke, dan untuk yang ketiga,
kita bisa melihat ya bahwa penggunaan strategis dari teknologi informasi ini dia memungkinkan si organisasi ini untuk si kualitas dari produk informasinya ini akan lebih baik ya, improve inovasi di bagian layanannya, produknya, kemudian juga dia menguatkan dari sisi organizational learningnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, coba saya minta satu orang untuk membuat sebuah kesimpulan. Mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan dari definisi ini? Saya Bu Mariam izin menyimpulkan, teknologi dalam manajemen kelembagaan informasi merujuk pada integrasi sistem digital yang mencakup perangkat keras, lunak, jaringan, dan data untuk mendukung proses pengelolaan, layanan, inovasi, dan pengambilan keputusan dalam institusi informasi. Oke, terima kasih ya Mariam sudah menyimpulkan dari definisi tentang teknologi informasi di lembaga informasi atau institusi informasi. Coba deh teman-teman bayangkan gimana kalau di institusi informasi atau kita kan biasa di perpustakaan gitu ya. Nah, gimana sih coba bayangin kalau di perpustakaan itu tidak didukung dengan teknologi informasi. Saya Citra Bu, izin menjawab. Jadi kalau untuk di perpustakaan tanpa adanya dukungan teknologi nanti kita akan kesulitan untuk cari buku atau referensi. Oke, benar banget ya Citra. Nah, sekarang kita lihat nih untuk area penerapan dari teknologi di lembaga informasi. Itu yang pertama ada bisa dilakukannya automasi layanan perpustakaan atau lembaga informasi lainnya ya. Yang kedua ada sistem manajemen informasi. Dan kemudian yang ketiga ada repositori digital. Ada yang bisa kasih tahu repositori digital itu apa? Saya Nabila Bu izin menjawab. Repositori digital adalah sistem penyimpanan digital yang memungkinkan kita mengumpulkan, mendistribusi, dan mengelola data digital. Oke. Nah, kemudian bagus banget ya jawaban dari Nabila tadi. Kemudian ada cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Ada yang bisa jelasin? Saya Bu Desita izin menjawab. Cloud computing adalah teknologi yang menyediakan sumber daya komputasi melalui internet. Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian yang selanjutnya ada RFID dan Internet of Things. Apa sih RFID itu? Ada yang pernah dengar? Oke. Indah izin menjawab. Oke, Indah. RFID adalah Radio Frequency Identification, yaitu teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk melacak dan mengenali objek secara otomatis. Oke, bagus banget. Dan kalau Internet of Things? Saya Bu Feby izin menjawab. Jadi Internet of Things itu kayak konsep yang dimana berbagai peralatan fisik seperti sensor, mesin ataupun yang lainnya itu dapat terhubung dengan suatu internet. Oke, dan selanjutnya ada Big Data and Business Intelligence. Big Data juga kalian sudah belajar kan? Nah, Big Data and Business Intelligence itu apa sih? Saya Bu Zia izin menjawab. Jadi Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar sehingga sulit diolah menggunakan cara yang tradisional. Sedangkan Business Intelligence atau BI merupakan kumpulan data untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Oke, itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi mobile untuk layanan informasi. Mungkin ini sekarang sudah banyak ya. Dan yang terakhir ada virtual reality and augmented reality untuk rekreasi dan edukasi. Nah, yang ini itu mendukung salah satu fungsi perpustakaan sebagai sarana rekreasi. Oke, bagus banget ya teman-teman tadi jawabannya. Nah, sekarang kita next ke dampak dari teknologi terhadap manajemen di institusi informasi ya teman-teman. Kita bisa lihat yang pertama, dengan adanya teknologi ini kita bisa melakukan efisiensi operasional ya. Kemudian juga bisa mereduksi biaya jangka panjang dari institusi itu sendiri. Nah, yang ketiga ada peningkatan kolaborasi antar institusi. Jadi seperti misalnya nih, perpustakaan bisa berkolaborasi dengan arsip seperti itu ya. Kemudian ada data driven decision making. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi yang membahas tentang BI itu untuk decision making atau pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada
peningkatan jangkauan layanan atau akses anytime anywhere ya. Nah, yang terakhir ada kemampuan inovasi produk dan juga layanan informasi. Next, kita lihat ada tantangan implementasi teknologi dalam manajemen kelembagaan informasi. Ada 5 di sini ya, teman-teman. Kita bisa lihat yang pertama ada kesenjangan infrastruktur digital, kemudian ada literasi teknologi staf dan juga pengguna. Kemudian juga di sini ada biaya pengembangan sistem, lalu ada keamanan dan privasi data, dan juga yang kelima di sini ada ketergantungan pada vendor atau teknologi tertentu. Itu menjadi tantangan dalam menerapkan teknologi di institusi informasi. Oke, nah sekarang teman-teman saya minta teman-teman di sini kita mengeluarkan coba apa yang teman-teman tahu, apa yang teman-teman ketahui tentang SWOT dari teknologi di institusi informasi itu ada apa aja ya, mulai dari strength-nya apa, kemudian juga weakness-nya apa, opportunity-nya apa, dan treatment-nya apa gitu ya. Teman-teman bisa cari tahu dulu ya. Bisa dimanfaatkan mobile phone-nya ya, teman-teman, gawainya bisa dimanfaatkan. Nanti kita di sini saya akan sediakan kemudian teman-teman bisa isi di sini nanti ya, biru deh sama apa lagi oke. Jadi di sini ada SWOT ya, sorry. Witness. Oke, silakan teman-teman cari tahu dulu ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan tantangannya apa gitu ya. Silakan cari dulu, nanti teman-teman bisa isi di kolom ini ya. Silakan bergantian mengisi ke depan, menulis ke depan ya untuk mengisi kolom-kolom ini.
dengan teman-teman bisa menjawab analisis SWOT ini, berarti saya menganggap teman-teman sudah paham betul ya tentang materi peran teknologi dalam manajemen kelembagaan informasi. Ya, kita kembali lagi. Untuk pekan depan, ada tugas individu yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama itu teman-teman harus melakukan observasi singkat di kelembagaan informasi, dan ini bisa dilakukan online oleh teman-teman semua. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengidentifikasi satu layanan berbasis teknologi, ya. Kemudian apa sih dampaknya bagi pengguna, dan kemudian minggu depan akan kita presentasikan. Untuk referensi atau bahan bacaan, teman-teman bisa membaca dari ke-11 referensi ini dan bisa dihubungkan dengan tugas yang akan teman-teman kerjakan nanti. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita ketemu lagi pekan depan di pekan ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video micro teaching dari saya sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk PDD UKTPT sertifikasi dosen 2025. Terima kasih. Saya Maryam Agustin, SOSMIKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.